Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Nurul Fadilah, NPM 1810631050115 dari kelas 6C, akan memaparkan jawaban tugas 3 inovasi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Strategi pendidikan merupakan suatu cara perubahan sosial yang dilakukan dengan cara menyampaikan fakta atau informasi kepada orang lain, dengan maksud agar orang tersebut dapat menggunakan fakta atau informasi yang diberikan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukannya. Agar strategi pendidikan dapat berjalan secara efektif, maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi pendidikan dilakukan pada situasi dan kondisi yang tepat. Situasi dan kondisi yang tepat di sini diantaranya, yang pertama, perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, sasaran perubahan sosial belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan sosial. Yang ketiga, diperkirakan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang akan terjadi. Yang keempat, perubahan yang dikehendaki bersifat mendasari pola tingkah laku yang sudah ada ke pola tingkah laku yang baru. Yang kelima, alasan serta latar belakang perubahan sosial telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien, dan diperlukan adanya kontrol langsung dari klien. Kedua, strategi pendidikan untuk melakukan program perubahan yang efektif. Program perubahan yang efektif di sini diantaranya adalah, yang pertama, untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai dan digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya, sesuai dengan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, adanya keterlibatan dari berbagai pihak dengan adanya sumbangan dana, donatur, dan berbagai macam penunjang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali kepada keadaan yang semula. Dan yang terakhir, untuk menanamkan pengertian tentang hubungan gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah, dan menetapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Yang ketiga, strategi pendidikan kurang efektif. Hal ini terjadi apabila tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan, dan yang kedua, digunakan tanpa adanya strategi lain. Pertanyaan yang kedua, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Strategi bujukan berarti untuk mencapai suatu tujuan perubahan sosial dilakukan dengan cara membujuk agar sasaran perubahan mau mengikuti perencanaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Untuk keberhasilan penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kondisi klien atau sasaran perubahan. Kondisi klien di sini diantaranya yang pertama ada klien tidak berpartisipasi dalam perubahan sosial. Yang kedua, berada pada tahap evaluasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program pada kegiatan atau program yang lain. Yang kedua, sesuai dengan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, masalah dianggap kurang penting atau cara pemecahan masalah dianggap kurang efektif. Yang kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki kontrol secara langsung terhadap klien. Yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi dianggap mengandung resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, perubahan tidak dapat diuji cobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan yang terakhir, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada awal diperkenalkannya perubahan sosial. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan karakteristik yang lain? Hubungan antara satu karakteristik dengan karakteristik yang lain adalah sama-sama mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi oleh masyarakat luas. Pertanyaan yang keempat, apa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Pemilihan dan penggunaan strategi mana yang akan diutamakan untuk mencapai suatu tujuan sosial sangat penting.
walaupun akan mengkombinasikan beberapa strategi pada pelaksanaannya, misalnya dengan strategi fasilitas, strategi pendidikan, strategi bujukan, atau strategi paksaan. Pertanyaan yang kelima, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers pada tahun 1993, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Menurut saya, perbedaan antara keduanya adalah yang pertama, keunggulan relatif merupakan suatu tingkatan sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Sedangkan kompatibel merupakan suatu tingkatan apakah suatu inovasi sesuai dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan dari penerima. Contohnya dalam keunggulan relatif, sebuah inovasi diukur berdasarkan nilai ekonomi, status sosial, atau kesenangan. Semakin inovasi tersebut menguntungkan, maka semakin cepat pula inovasi tersebut dapat tersebar luas. Sedangkan dalam kompatibel, inovasi yang diterima akan menyebar luas apabila sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini oleh penerima. Apabila inovasi tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini oleh penerima, maka inovasi tersebut akan sulit untuk menyebar luas. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.